أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أيها الناس، أوصيكم وإياي أولا بتقوى الله فقد فاز المتقون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Kaum muslimin dan muslimat sedang jamaah, semoga kita semua mendapatkan segala macam janji-janji jaminan Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala yang kita lakukan atau ibadah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang kita lakukan, karena insya Allah semua berlaku otomatis ketika kita melakukannya sesuai dengan syarat-syaratnya, maka itu sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pahala yang besar, pahala yang berlipat ganda, dan pahala yang tak terhingga. Selanjutnya kita bersalawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semua mendapatkan syafaat beliau. Dalam kesempatan subuh yang berbahagia berkah ini, kita menggunakan kesempatan yang sedianya yang biasanya diperoleh untuk kita, namun beliau seperti yang saya dengar bahwa beliau sejak zuhur kemarin tidak datang, saya pun tidak tahu kapan belum tahu. Mudah-mudahan beliau baik-baik saja atau tidak haji, karena ya kita tahu saat ini atau akhir-akhir ini banyak antara jamaah atau keluarga jamaah yang sedang sakit. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan atau memperhitungkan yang terbaik bagi keluarga atau bagi jamaah yang diberikan cobaan. Selanjutnya, dalam kesempatan subuh yang berbahagia ini, kami ingin menasihatkan pada diri kami dan para jamaah sekalian apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala nasihatkan kepada kita di dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman kepada kita semua atau kepada hamba-Nya, sungguh beruntunglah orang-orang yang senantiasa menyucikan atau mensucikan dirinya, jiwanya. Wa qad khaba man dassaha, dan sungguh celakalah, binasalah orang yang mengotorinya. Sepintas ayat ini mungkin ada yang menganggap tidak ada apa-apanya atau tidak berpengaruh padanya. Padahal Allah sudah menyampaikan atau menyatakan dengan kalimat tauhid, kalimat yang
menegaskan, menguatkan pada aflah, sungguh berbahagialah, beruntunglah. Kalau Allah yang berfirman seperti ini, itu adalah perlu untuk kita perhatikan. Kedua, perlu untuk kita berusaha mencapai atau merealisasikan apa yang ada sesudahnya, yakni yang membersihkan jiwa. Jiwa manusia sebagaimana yang sering kita dengarkan, bahwa manusia itu terdiri atas jasmani dan rohani. Banyak atau umumnya kita memelihara, membersihkan jasmani kita, tetapi lupa pada sisi yang lain, yakni rohani. Dua-duanya ada pada diri kita, mensucikannya itu berbeda, menjaganya berbeda. Kalau jasmani atau raga kita, ya sudah ada namanya olahraga. Olahraga itu sudah, itu bahagian daripada menjaga keseimbangan atau menjaga kesehatan raga kita, tubuh kita. Ada yang dengan jalan-jalan pagi, ada yang dengan naik sepeda, ada yang semua tujuannya adalah bagaimana menyehatkan atau mensucikan raganya, tubuhnya. Tapi bagaimana dengan sisi yang lain? Sisi yang lain inilah yang terpenting. Dapat kita bayangkan, tubuh yang kita jaga ini, bagaimanapun kita jaga itu pasti akan berakhir ketika nafas sudah keluar. Tapi jiwa jiwa kita, rohani kita itu tidak berhenti sampai di situ. Justru setelah kita mati, disitulah rohani ini akan kita dapatkan atau kita temui bagaimana penjagaan kita ketika hidup di dunia. Kalau dalam kesehatan ada namanya pola makan, tapi untuk rohani juga ada pola makan. Bagaimana pola makan tentang rohani kita itu sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu sudah diajarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Nabi-Nya. Bagaimana adalah yang dimaksudkan rohani di sini adalah hati. Jaga hati, jaga kesehatannya, jaga kesuciannya. Menjaganya ya kita lihat. Yang pertama, yang namanya mensucikan berarti membersihkan. Membersihkan badan tidak sama dengan membersihkan hati. Membersihkan hati adalah bagaimana melepaskan hati daripada keterikatan dan ketergantungan pada dunia. Dalam surah Al-A'la Allah berfirman, "Qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fasalla." Sungguh berbahagialah atau beruntunglah orang-orang yang senantiasa menjaga dan mensucikan dirinya. Wa dzakara isma rabbih, bagaimana caranya? Selalu mengingat kepada Tuhannya. Dapat dipastikan orang yang banyak bermaksiat berarti lupa pada Tuhannya. Orang yang tidak menjaga hal-hal yang halal yang haram itu karena lupa Tuhannya. Maka cara membersihkan diri, mensucikan hati adalah menjaga atau mengingat selalu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sering satu kekecohan manusia adalah yang dia fokus memperhatikan, melihatnya adalah dosanya. Kesalahan itu bagaimana kecil. Ini dosa siapa? Besar atau kecil? Padahal bukan. Tentang dosa itu kecil atau besar bukan itu persoalannya. Tapi persoalannya adalah siapa
atau kepada siapa kita berdosa. Kecil, ya kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa la sigara ma'al istighfar. Jangan bilang kecil, karena apa? La kibara ma'al istighfar. Tidak ada yang besar kecuali apabila disertai dengan permohonan ampun dengan istighfar. Wala sigara, tidak ada juga yang kecil kalau diulang-ulang. Kecil bukan itu persoalannya. Yang persoalannya kepada siapa kita berdosa. Inilah pensucian. Menjaga kesucian ini ya antara lain kita lihat ini dengan petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Apa yang diperintahkan kepada manusia untuk mensucikannya ada jiwanya, hartanya. Soal harta, di mana letak daripada persoalan tentang harta? Bukan persoalan bahwa dilarang untuk mencari harta. Kalau perlu atau kalau bisa, para sahabat mengupayakan untuk apa? Untuk mencari sebanyak-banyaknya. Kenapa? Untuk menggunakan peluang mendapatkan kesucian hati dari hartanya. Persoalannya adalah kalau hati kita terpaut atau tertarik, lebih besar cinta kita kepada harta dibanding cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita sudah dengar berulang-ulang bagaimana Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepadanya ketika membawa hartanya untuk diinfakkan dalam perang. Apa kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Mereka kalau bilang tiga wakar, kamu mau tahu? Bah, kamu orang. Itu motivasi mana ni? Bagaimana ada untuk keluarga? Ada ya Rasulullah. Apa? Ada Allah dan Rasulnya. Kalau seperti itu, itulah cerminan hati yang bersih. Artinya apa? Tidak tergantung pada sesuatu selain Allah. Nah, inilah yang harus kita upayakan bagaimana supaya aflah ini ada pada fokus kita adalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita mengulangi firman Allah Subhanahu wa taala bahwa apa yang kita lakukan ini wa ma li ahadin indahu min ni'matin tujza. Apa yang kita berikan, apa yang kita keluarkan itu dari nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala, bukan karena kita merasa bahwa punya jasa, merasa bahwa punya kemampuan di sana, tapi itu adalah illa qatiwa wajhi rabbihil a'la, agar supaya hati kita dalam melakukan semuanya itu adalah hanya mencapai atau mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Contoh yang lain misalnya hati ini kesuciannya sudah juga atau sering kita dengarkan bagaimana seseorang yang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam memberikan nasihat atau kajian dengan sahabatnya dalam masjid, tiba-tiba dia mengatakan, tunggu, akan masuk seseorang penghuni surga, calon penghuni surga. Sahabat ya kaget semua, siapa orang, bagaimana atau siapa dia. Akhirnya muncul di mata atau dalam pandangan para sahabat, dia itu bukan orang istimewa, atau belum ketahuan apa keistimewaannya. Tapi Nabi mengatakan penghuni surga. Hanya dia tadi ada yang sahabat yang menyelidiki, pasti ada keistimewaannya. Maka dia berusaha untuk mendekati, dan dia sama
berdoa kepada Allah, berzikir sama juga dengan cara kita berzikir, salat sunat persis sama dengan kita. Tapi kenapa dijamin oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai penghuni surga? Maka ada salah seorang sahabat yang mendekatinya mengatakan bahwa saya ingin meminta kerelaannya mengizinkan untuk bermalam di rumah. Apa katanya? Ya untuk apa ya? Untuk suatu hal. Dalam ada yang mengatakan bahwa 1 malam, ada yang mengatakan 3 malam. Letupi naik saya. Ya, nanti untuk perhatikan mungkin ada sesuatu saja. Yang dia kerjakan yang lebih daripada orang lain. Dia tunggu, jam 2 baru bangun juga. Nanti bangun ya setelah menjelang subuh juga, akhirnya ambil 2 rakaat lalu kemudian witir. Wah, sama aja dengan kita ini. Tidak ada singkat kisah. Akhirnya sahabat ini berusaha untuk mendekatinya. Tolong sampaikan kepada saya apa amalan Anda sehingga Nabi menjamin kamu masuk ke dalam calon penghuni surga. Katanya tidak ada. Tidak pasti. Coba ingat-ingat apa kira-kira. Akhirnya dia mengingat bahwa ada satu hal yang mungkin itu. Nah, apa itu? Saya sebelum tidur, sejak mengikuti ta'lim Nabi, sejak mengikuti pengajiannya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, saya sebelum tidur setiap malam saya mengingat siapa yang menyinggung perasaan siapa yang bersalah kepada saya, semuanya saya maafkan dengan penuh dengan sepenuh hati. Kenapa saya lakukan itu? Karena saya melapor kepada Allah, ya Allah, saya juga banyak bersalah kepada sesama. Ia memang berdosa, maka mereka tersinggung dengan Kristen yang telah disadari. Maka semua orang yang bersalah kepada aku, saya mohonkan ampun kepada mereka dan pernah dibuatkan penontonnya. Itu hati. Dari mana hati seperti itu? Satu hal yang harus kita pahami. Semua petunjuk agama tidak ada yang susah kecuali karena hati kita kotor. Kau macam mungkin tersinggung, macam mungkin terwaleta itu direke. Dek pakar kesabaran itu hati kita masih kotor. Jaminan pada aflah kata Allah itu belum kita bisa dapatkan. Makanya jangan berbangga dengan apa yang kita lakukan, karena kita belum paham yang mana yang Allah sudah terima, yang mana yang nantinya amal saleh itu hanya menjadi upaya kita, yang mana amal saleh kita hanya belum kita bisa cicipi atau belum kita bisa bersenang-senang padanya. Mengapa selalu kita seolah-olah tidak bisa bersabar? Mengapa kita seolah-olah selalu berhitung untuk diri kita? Sahabat terwaleta dan pikir seperti ini. Kita lihat contoh di dalam firman Allah. Allah Subhanahu Wa Taala mengatur tentang bagaimana cara bersama. Akhirnya Allah Subhanahu Wa Taala, kalau kamu datang kepada rumah salah seorang di antara kalian, lalu yang tuan rumah mengatakan, "Tadi si bukan ini di main laut." Allah mengatakan, "Wa idza qila lakum irji'u," kalau tuan rumah mengatakan kamu pulang, pergilah pulang. "Huwa azka lakum." Begitu cara Allah mensucikan hatimu. Apa maksudnya di situ? Ini aturan Allah. Jika kata makanan tadi modus dimai, sibuk kaya. Ya kembali dengan kesabaran ini aturan Allah aja. Kamu agak nanti mengenai seni, nanti nak dirobolana hati. Kata Allah di sini, huwa akalakum. Begitulah cara
dalami untuk mensucikan hatimu. Ada nada mau memikir tapi ya, mungkin bukan masalah keluarga atau mungkin kurang sehat atau mungkin semuanya selalu husnudzan, dan itu adalah husnudzan itu harus didahulukan. Ya paling tiada tahu melihat tadi main kita itu bukan urusan kita, urusan nasib bawa Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah mengucapkan yang namanya mensucikan, tapi merealisasikan itu yang berat. Kenapa? Karena memang hati yang bersih yang bisa bersambung dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ada susah dari pengajian, mengkalimah pengajian. Nah, curi di bawah di TV, dia akan dijamah tulang-tulang ditawin. Tapi mengapa ada orang yang berat? Kenapa? Pertama, dalam hatinya masih banyak hal yang timbul. Oh, dia mengumumkan. Oh, dia itu hati yang berarti masih kotor. Kenapa? Bukan perintah manusia yang namanya mendengarkan nasihat, perintah Allah. Menyepelekan berarti menyepelekan yang punya perintah. Lebih dari itu lagi ya, macam manasani. Maka dari Allah Subhanahu Wa Taala, Allah berfirman, "Man yuti'ir Rasul faqad ata'a Allah." Siapa yang mentaati Rasul berarti dia mentaati Allah. Maka dari kita la taghdab wa la taljannah. Ajak untuk mencari supaya untuk ke surga, tapi ada nampuna elok di surga atau mencari. Inilah sebenarnya yang harus kita paham. Di pada di sempajanya, di pada di jamaah, tapi dia juga kuasai dia. Di pada yang serta mega malas ada di buka, tapi dia juga kuasai dia. Hanya amal saleh yang kita lakukan khawatirkan hanya mencari maaf pertama. Karena dosa itu adalah dosa. Dosa kepada Allah Subhanahu Wa Taala bayarnya adalah kepada Allah. Dosa kepada sesama manusia bayarnya kepada manusia dan kepada Allah. Dia nak pernah wangi, dia nak pernah mereka salah. Karena tidak diampunkan, itulah yang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, ajak mempandangi tinggi dosa melalui badan atau nasabah itu yang kamu nanti. Baikmu itu yang menjadi pembayarannya. Baik faniyat hasanatu narakwasyafuni amalak malijinna. Nam kamu padosana diambillah dosa. Dapat diambillah dosa kesalahan orang itu lalu dipikulkan kepadanya. Summa kuriha inna dilemparkan masuk ke dalam neraka wal iyadillah. Itulah katanya kita saling mengingatkan. Situasi kita sekarang itu adalah mudah sekali kita tersinggung. Dia gagal karena cuma bicara. Dia mudah apa kalau kira-kira ini salah paham atau itulah. Balik keadaan ini menjadi fakir pada yang berusaha alina dan jangan selalu membiasakan hati ini tidak berjalan sesuai dengan apa yang Allah Subhanahu Wa Taala. Kondisi di negeri pada waktu mendadak wadah karena merawati pasal tapi boleh berpengalaman mahakam ini susah itu. Kenapa? Wal tuksiruna hayat dunia, akan tetapi kalian telah lalu memburu atau mengikuti perasaan itu tidak semua sehingga aku lihat dia seperti dia hanya perbaiki hubungan dengan Allah. Niscaya Allah akan perbaiki hubungan kepada manusia. Mau mulia, muliakan dulu orang lain, engkau akan mulia. Maka tidaklah merendahkan diri seseorang itu illa rafa'ahu Allah, kecuali Allah
Ini sudah teori, tapi apakah teori itu kita amalkan, kita jalankan, itulah persoalannya. Jamaah subuh yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah yang menjadi saling menasihati dan kita semua. Kita semua berharap dengan surga Allah Subhanahu wa taala. Kita berharap kita semua bertemu nanti di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka itulah tujuannya kita saling mengingatkan, saling mendorong dan saling memotivasi agar apa yang kita lakukan semuanya yang kepada Allah Subhanahu wa taala buat kita, dan hasil dunia itu tidaklah menjadi ukuran, atau kenyataan dunia bukanlah ukuran keselamatan di hari akhirat, tetapi hati inilah yang memberikan. Insya Allah dengan menjaga hati berarti kita akan datang menghadap Allah Subhanahu wa taala. Hati yang bersih itu akan menempatkan posisi kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah wa iyyakum minal amilin wal qa'idin wa adkhalani wa iyyakum jannati wa na'imul muqim. Aku berdoa wa astaghfirullah lana wa lakum wa astaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Subhanallah wa